Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Kabut tipis menggantung rendah di antara bangunan-bangunan tua kota Eropa yang telah berusia ratusan tahun. Batu-batu besar berlumut, jalanan sempit berlapis sejarah, dan sebuah gereja megah berdiri anggun di tengah alun-alun, namun sunyi. Tidak ada lagi antrean jemaat setiap minggu pagi. Tidak ada tawa anak-anak sekolah minggu. Yang terdengar hanyalah langkah kaki seorang penjaga gereja tua yang perlahan menyusuri lorong panjang di dalam bangunan itu. Penjaga gereja tua itu telah mengabdikan hidupnya lebih dari 40 tahun. Rambutnya memutih, punggungnya sedikit membungkuk. Namun tangannya masih setia memegang kunci-kunci besar dari besi berat. Kunci yang dahulu dibuka setiap hari dengan penuh kebanggaan. Kini, kunci itu lebih sering menggantung tanpa guna. Ia berhenti di tengah ruangan utama. Bangku-bangku kayu tersusun rapi, namun berdebu. Jendela kaca patri yang dulu memantulkan cahaya dua kini hanya memantulkan kesunyian. Matanya berkaca-kaca saat memandang mimbar yang dahulu menjadi pusat khotbah dan harapan. Ia menghela napas panjang, seolah mencoba menghidupkan kembali gema suara umat yang telah lama menghilang. Dulu tempat ini penuh, gumamnya lirih, suaranya tenggelam dalam ruang kosong. Sekarang, hanya aku dan kenangan. Ia masih ingat masa mudanya. Setiap lonceng gereja berdentang, orang-orang berdatangan dari berbagai penjuru kota. Lansia, orang dewasa, hingga anak-anak, memenuhi ruangan ini dengan doa dan pujian. Gereja bukan hanya tempat ibadah, tetapi pusat kehidupan. Namun waktu telah berubah. Generasi berganti, iman memudar, dan bangku-bangku itu perlahan ditinggalkan. Penjaga gereja tua itu berjalan menuju menara lonceng. Tangga kayu tua berderit di bawah langkahnya. Ia berhenti tepat di depan tali lonceng yang besar dan berat. Dahulu, ia menariknya dengan penuh semangat, mendengar gema suara yang menggetarkan hati. Kini, tangannya hanya menyentuh tali itu sebentar, lalu terjatuh lemas ke samping tubuhnya. Sudah berbulan-bulan lonceng ini tak dipukul. Bukan karena rusak, melainkan karena tak ada lagi alasan untuk membunyikannya. Di luar gereja, kota tetap hidup. Kafe-kafe ramai, musik terdengar dari sudut jalan, dan orang-orang berlalu lalang dengan wajah sibuk. Namun di dalam bangunan suci ini, waktu seakan berhenti. Penjaga gereja tua sering bertanya dalam hatinya, kemana perginya Tuhan dalam kehidupan manusia modern? Hari itu, ia menerima kabar yang membuat dadanya sesak. Surat resmi dari pihak kota, gereja ini akan ditutup permanen. Tidak ada lagi dana perawatan. Tidak ada lagi jemaat. Bangunan akan dialihfungsikan. Ia duduk di bangku paling depan, menggenggam surat itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi kertas. Bukan karena marah, melainkan karena kehilangan. Gereja ini adalah hidupnya. Setiap batu, setiap sudut, setiap goresan waktu adalah bagian dari dirinya. Beberapa minggu kemudian, seorang arsitek konservasi bangunan bersejarah datang untuk melakukan penilaian. Wajahnya profesional, matanya tajam meneliti struktur bangunan. Ia mencatat, memotret, dan mengukur, melihat gereja ini sebagai objek sejarah, bukan rumah ibadah. Penjaga gereja tua mengikutinya dari kejauhan, hatinya campur aduk. Bangunan ini masih sangat kokoh, ujar sang arsitek suatu sore. Sayang sekali jika dibiarkan kosong. Penjaga gereja tua hanya mengangguk pelan. Ia tak sanggup berkata apa-apa. Dalam hatinya, ia tahu, yang rapuh bukanlah bangunan ini, melainkan iman manusia yang meninggalkannya. Tak lama kemudian, kabar itu menyebar ke seluruh kota. Gereja tua di alun-alun akan dibeli oleh komunitas Muslim. Sebuah rencana besar akan diwujudkan, mengubah bangunan yang lama mati menjadi tempat ibadah yang kembali hidup. Reaksi bermunculan. Ada yang terkejut, ada yang bingung, ada pula yang diam-diam merasa penasaran. Warga Eropa asli yang sejak kecil tinggal di sekitar gereja itu hanya bisa terdiam. Mereka tumbuh dengan lonceng gereja sebagai penanda waktu, meski bertahun-tahun tak lagi masuk ke dalamnya.
Penjaga gereja tua adalah orang pertama yang diundang untuk menyaksikan pertemuan awal. Ia duduk di sudut ruangan, mendengarkan perwakilan komunitas Muslim berbicara dengan penuh sopan dan hormat. Mereka tidak berniat merusak sejarah. Mereka ingin merawat, menjaga, dan menghidupkan kembali bangunan itu dengan doa. Kata doa membuat hatinya bergetar. Malam itu, ia kembali ke gereja seorang diri. Ia menyalakan satu lilin kecil di dekat mimbar. Cahaya redupnya menari di dinding batu yang dingin. Ia menutup mata, berdoa dengan cara yang ia kenal sejak kecil. Namun ada rasa baru yang tak bisa ia jelaskan, rasa bahwa Tuhan belum pergi dari tempat ini. Mungkin Tuhan hanya menunggu manusia kembali mencarinya. Di luar, angin malam berdesir lembut, seolah membawa pesan yang belum terucap. Penjaga gereja tua membuka matanya, menatap ruang kosong di hadapannya, dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia merasakan harapan. Lonceng memang tak lagi dipukul. Namun di balik kesunyian itu, sebuah kebangkitan perlahan dimulai, bukan hanya pada bangunan, tetapi pada hati-hati yang telah lama kehilangan arah. Pendeta lanjut usia itu berdiri sendirian di ruang doa kecil di belakang gereja. Ruangan itu jarang dipakai. Dulu, setiap pagi dipenuhi permohonan dan pengakuan dosa. Kini, hanya aroma kayu tua dan kitab-kitab yang tak lagi sering dibuka. Ia menatap salib di dinding dengan pandangan lama, seolah berharap ada jawaban yang turun dari sana, jawaban yang telah ia cari bertahun-tahun. Usianya telah melewati 70. Rambutnya memutih, suaranya tak lagi lantang seperti dulu. Namun pengabdiannya tidak pernah setengah hati. Sejak muda, ia percaya bahwa hidupnya ditentukan untuk melayani Tuhan dan umat. Ia menjadi saksi baptis, pernikahan, pemakaman, menyaksikan awal dan akhir kehidupan manusia dari jarak yang sangat dekat. Ia mengenal banyak nama, banyak wajah, banyak doa. Tetapi semakin hari, jumlah itu berkurang. Pada hari Minggu terakhir sebelum gereja ditutup, hanya 6 orang yang datang. Mereka duduk terpencar, saling mengangguk tanpa senyum. Pendeta lanjut usia itu berkhotbah dengan segenap sisa tenaga, berbicara tentang harapan dan kasih. Namun gema suaranya terdengar hampa, memantul di dinding batu tanpa balasan. Saat ia menutup kebaktian, ia tahu, bukan hanya gereja yang akan ditutup, tetapi sebuah fase panjang dalam hidupnya juga ikut berakhir. Setelah jemaat pulang, ia duduk lama di bangku depan. Tangannya gemetar saat membuka Alkitab yang sampulnya sudah aus. Banyak bagian yang ia hafal di luar kepala. Namun belakangan, hafalan itu terasa seperti kata-kata yang diulang tanpa getaran. Ia bertanya pada dirinya sendiri, dengan jujur dan takut, mengapa hati ini terasa kosong, padahal aku telah mengabdi seumur hidup? Pertanyaan itu menghantuinya hingga ke rumah. Setiap malam, ia terbangun dengan dada sesak. Doa-doanya tetap ia panjatkan, tetapi terasa seperti berjalan di lorong panjang tanpa cahaya. Ia mulai menyadari bahwa umat bukan satu-satunya yang menjauh, dirinya sendiri pun perlahan kehilangan rasa kedekatan dengan Tuhan. Kabar tentang gereja yang akan diubah menjadi masjid sampai ke telinganya dengan cepat. Awalnya, ada rasa perih yang sulit dijelaskan. Bangunan yang ia jaga, doa yang ia pimpin, sejarah yang ia rawat, akan berubah fungsi. Namun perih itu bukan kemarahan. Lebih tepatnya, kelelahan. Kelelahan karena bertahun-tahun mempertahankan sesuatu yang terus ditinggalkan. Suatu sore, ia bertemu penjaga gereja tua di halaman. Keduanya berdiri lama tanpa bicara. Angin musim gugur menggugurkan daun-daun kering di sekitar kaki mereka. "Kau sedih?" tanya penjaga gereja tua akhirnya. Pendeta lanjut usia itu tersenyum tipis. "Aku lelah," jawabnya jujur. "Aku mencintai tempat ini, tapi aku tak bisa memaksa orang untuk mencintai Tuhan." Malam itu, di rumahnya yang sunyi, ia membuka sebuah kotak tua berisi buku-buku lama. Di antara catatan teologi dan khotbah, terselip sebuah terjemahan Al-Quran, hadiah dari seorang mahasiswa Muslim bertahun-tahun lalu. Dulu, ia menerimanya dengan niat dialog. Ia membacanya sekilas, lalu menyimpannya. Malam itu, entah mengapa, tangannya kembali meraih buku itu. Ia membacanya pelan, tanpa prasangka. Bukan untuk membantah, bukan untuk membandingkan.
Ia hanya ingin memahami mengapa bangunan-bangunan yang ditinggalkan kini kembali hidup ketika menjadi masjid. Mengapa orang-orang yang datang ke sana tampak menemukan ketenangan yang lama ia cari. Ayat demi ayat ia baca tentang Tuhan yang esa, tentang doa yang langsung tanpa perantara, tentang Isa yang dihormati sebagai nabi, bukan Tuhan. Dadanya bergetar, bukan karena marah, melainkan karena tersentuh oleh kesederhanaan yang jujur. Ada kejelasan yang terasa asing, namun menenangkan. Ia menutup buku itu dengan mata basah. Jika engkau satu, bisiknya dalam doa, tunjukkan aku jalanmu. Hari-hari berikutnya, ia berjalan menyusuri kota. Ia melihat gereja-gereja lain yang nasibnya serupa, pintu terkunci, papan pengumuman usang, bangku-bangku kosong terlihat dari balik kaca. Ia juga melihat masjid-masjid kecil yang hidup, dipenuhi orang dari berbagai bangsa, usia, dan latar belakang. Mereka datang berkali-kali sehari, meninggalkan kesibukan demi sujud singkat. Suatu hari, ia memberanikan diri masuk ke sebuah masjid kecil. Ia duduk di bagian belakang, tak dikenal siapapun. Ia menyaksikan orang-orang berwudu, berbaris rapi, lalu menundukkan kepala bersama. Tidak ada musik, tidak ada patung, tidak ada simbol megah, hanya tubuh-tubuh manusia yang merendah di hadapan Tuhan. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia teringat bangku-bangku kosong di gereja. Teringat lonceng yang tak lagi dipukul. Teringat doa-doa yang ia panjatkan namun terasa tak sampai. Di masjid itu, ia merasakan sesuatu yang lama hilang. Kehadiran. Bukan pada bangunan, tetapi pada hati. Malamnya, ia kembali membuka Al-Quran. Ia membaca tentang pencarian kebenaran, tentang kejujuran pada hati sendiri. Ia tahu, perjalanan ini akan menyakitkan. Akan ada penolakan, kesepian, dan kehilangan identitas lama. Namun ia juga tahu, ia tak bisa lagi berbohong pada dirinya sendiri. Pendeta lanjut usia itu berlutut di kamar tidurnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berdoa dengan kata-kata yang keluar dari kedalaman hati, bukan dari hafalan. Ia memohon petunjuk, keberanian, dan ketulusan. Di saat yang sama, gereja tua di alun-alun sedang bersiap menjalani perubahan besar. Namun perubahan yang paling sunyi dan paling berat terjadi di dalam dada seorang pelayan Tuhan yang berani mengakui bahwa imannya sedang mencari rumah baru. Arsitek konservasi bangunan bersejarah itu datang pada pagi yang dingin, ketika matahari baru menyentuh ujung menara gereja. Ia memarkir mobilnya, mengenakan mantel panjang, lalu menatap bangunan megah di depannya dengan mata profesional. Mata yang terbiasa memisahkan emosi dari objek. Baginya, gereja tua ini adalah struktur batu, kayu, dan kaca patri yang harus dinilai kelayakannya. Tidak lebih. Ia telah mengerjakan puluhan proyek serupa. Kastil, museum, rumah ibadah yang ditinggalkan. Ia tahu cara membaca retakan di dinding, menghitung usia balok kayu, dan menaksir biaya restorasi. Ia juga tahu satu hal yang selalu sama. Bangunan-bangunan tua ini kehilangan fungsi sebelum kehilangan keindahan. Penjaga gereja tua menyambutnya di pintu. Keduanya berjabat tangan singkat. Tak banyak kata. Arsitek itu langsung mengeluarkan buku catatan dan kamera. Ia melangkah masuk, mengamati lengkungan langit-langit, pilar-pilar tinggi, dan lantai batu yang aus oleh langkah kaki ratusan tahun. Strukturnya masih kuat. Katanya datar, lebih kepada dirinya sendiri. Perlu perawatan, tapi bisa diselamatkan. Penjaga gereja tua mengangguk. Ia mengikuti dari belakang, seolah takut tertinggal oleh sejarah yang sedang dicatat orang lain. Setiap kali arsitek itu berhenti memotret, penjaga gereja tua memandang sudut yang sama, bukan melihat retakan, melainkan kenangan. Di menara lonceng, arsitek itu memeriksa tali dan roda besi. Ia mencatat karat, tingkat keausan, dan kemungkinan perbaikan. Tangannya cekatan, pikirannya fokus. Namun saat ia berhenti sejenak, ia menyadari betapa sunyinya tempat itu. Tidak ada suara selain angin yang menyelinap melalui celah-celah batu. "Sudah lama tak dipakai?" tanyanya. "Sudah lama," jawab penjaga gereja tua pelan. "Karena sudah lama tak ada yang datang." Jawaban itu menempel di benaknya lebih lama dari yang ia kira. Hari-hari berikutnya, arsitek konservasi itu kembali berkali-kali. Ia mengukur, memotret,
dan membuat sketsa. Gereja itu mulai terasa akrab, bukan sebagai rumah ibadah, tetapi sebagai ruang yang menyimpan kesedihan kolektif. Ia mulai memperhatikan detail kecil, debu tebal di bangku depan, buku nyanyian yang tak lagi dibuka, dan cahaya sore yang masuk melalui kaca patri, jatuh tepat di mimbar yang kosong. Ia bukan orang beriman. Sejak lama, ia memandang agama sebagai bagian dari sejarah, bukan kebutuhan hidup. Ia menghormati kepercayaan orang lain, tetapi tidak mencarinya. Hidupnya teratur, rasional, dan cukup. Setidaknya itu yang ia yakini. Namun segalanya mulai berubah ketika ia menghadiri pertemuan dengan komunitas Muslim yang akan membeli gereja itu. Ia datang dengan sikap netral, siap mendengar rencana teknis. Yang ia temui justru sesuatu yang berbeda, kesungguhan yang tenang. Mereka berbicara tentang merawat bangunan, menjaga struktur asli, dan menghormati sejarah. Mereka tidak ingin menghapus masa lalu, melainkan memberi masa depan. Kata-kata itu terdengar sederhana, namun tulus. Tidak ada euforia kemenangan, tidak ada nada pengambil alihan. Bangunan ini akan tetap berdiri, kata salah satu perwakilan. Kami hanya ingin mengisinya kembali dengan doa. Kata doa kembali terngiang di kepala arsitek itu. Ia teringat kesunyian yang ia rasakan di dalam gereja. Ia teringat ruang-ruang kosong yang seolah menunggu suara manusia kembali. Pada suatu sore, ia menyaksikan proses awal pembersihan. Tidak ada pembongkaran kasar. Bangku-bangku dilepas dengan hati-hati. Patung-patung dipindahkan dengan hormat. Dinding dibersihkan, lantai dipelihara. Penjaga gereja tua berdiri di sampingnya, matanya berkaca-kaca, namun tidak marah. Mereka merawatnya, bisik penjaga gereja tua. Arsitek itu mengangguk. Ia mulai menyadari sesuatu yang selama ini luput. Bangunan ini bukan sekadar benda mati. Ia hidup dari niat orang-orang di dalamnya. Beberapa minggu kemudian, hari pertama salat berjamaah tiba. Arsitek konservasi itu datang bukan sebagai petugas, melainkan sebagai pengamat. Ia berdiri di belakang, dekat pintu, seperti orang asing yang tak ingin mengganggu. Ia melihat orang-orang datang dengan langkah ringan. Mereka berwudu, berbincang pelan, lalu berbaris rapi. Saat azan berkumandang, getarannya menjalar ke seluruh ruangan. Bukan suara lonceng yang menggema, melainkan panggilan yang lembut namun tegas. Arsitek itu merinding. Ia memperhatikan bagaimana tubuh-tubuh itu bergerak serempak. Berdiri, rukuk, sujud. Tidak ada kursi empuk, tidak ada ornamen berlebihan. Hanya lantai batu yang sama yang dulu diinjak jemaat gereja. Namun kali ini, lantai itu menjadi saksi kerendahan hati. Air mata tiba-tiba mengalir di pipinya. Ia terkejut pada dirinya sendiri. Ia tidak tahu mengapa menangis. Ia hanya tahu, ruangan ini, yang ia anggap mati, tiba-tiba terasa hidup. Di sudut lain, ia melihat pendeta lanjut usia berdiri diam, menyaksikan dari jauh. Wajahnya tenang, matanya basah. Tidak ada amarah di sana. Hanya penerimaan yang sunyi. Setelah salat selesai, orang-orang tidak langsung pulang. Mereka duduk, berbincang, dan tertawa pelan. Anak-anak berlarian di halaman. Bangunan itu bernapas kembali. Arsitek konservasi itu keluar ke halaman, menarik napas panjang. Ia memandang menara gereja yang kini menjadi bagian dari masjid. Ia tidak merasa kehilangan. Ia merasa menemukan sesuatu, meski belum bisa ia beri nama. Malam itu, ia membuka kembali catatan proyeknya. Untuk pertama kalinya, ia menambahkan kalimat yang tidak teknis. Bangunan ini diselamatkan bukan hanya oleh perawatan, tetapi oleh makna. Ia menyadari bahwa selama ini, ia memperbaiki batu dan kayu, tetapi mengabaikan hati manusia. Di hadapannya, ia melihat bagaimana iman, apapun bentuknya, mampu menghidupkan kembali ruang yang ditinggalkan. Ia belum beriman, belum bersujud. Namun hatinya yang selama ini hampa mulai terisi oleh pertanyaan yang jujur. Jika sebuah bangunan bisa hidup kembali karena doa, bagaimana dengan diriku? Di antara batu-batu tua dan lantai bersejarah, arsitek konservasi itu memulai perjalanan paling tak terduga, bukan sebagai profesional, melainkan sebagai manusia yang perlahan belajar merendah. Pagi itu, kota tua terbangun dengan cara yang berbeda. Bukan oleh dentang lonceng yang dahulu menjadi penanda waktu,
melainkan oleh suara yang lembut namun tegas. Azan mengalun dari bangunan megah di alun-alun. Suara itu tidak berteriak, tidak memaksa. Ia mengalir seperti air, menyentuh jendela-jendela rumah, menyusup ke lorong-lorong sempit, dan menetap di hati siapapun yang mendengarnya. Warga Eropa asli yang sejak kecil tinggal di sekitar alun-alun itu terbangun dengan rasa heran. Ada yang berhenti menyeduh kopi, ada yang menunda membuka toko, ada pula yang berdiri di balik tirai, menatap menara yang selama bertahun-tahun bisu. Mereka saling bertanya dengan tatapan, apa yang sedang terjadi? Penjaga gereja tua berdiri di halaman, tepat di tempat ia dulu menunggu jemaat datang. Ia menengadah, membiarkan azan itu menyentuh telinganya. Matanya basah, bukan karena sedih, melainkan karena sebuah kelegaan yang tak ia sangka akan ia rasakan. Bangunan itu hidup kembali, tidak seperti dulu, tetapi hidup dengan caranya sendiri. Di sisi lain alun-alun, pendeta lanjut usia berdiri terpaku. Ia sengaja datang pagi-pagi, ingin menyaksikan sendiri hari yang ia tahu akan mengubah segalanya. Saat azan berkumandang, ia menutup mata. Getaran suara itu tidak mengusik imannya, justru menenangkan kegelisahan yang lama bersarang di dadanya. Ia teringat malam-malam panjang pencarian, doa-doa sunyi, dan ayat-ayat yang ia baca dengan hati bergetar. Arsitek konservasi bangunan bersejarah datang tanpa membawa alat. Ia tidak sedang bekerja hari itu. Ia datang sebagai saksi. Ia berdiri di antara warga, memperhatikan wajah-wajah yang selama ini ia temui sekilas. Tukang roti, pemilik kafe, pasangan lansia yang dulu jarang melewatkan kebaktian. Kini, mereka berdiri bersama, diam, mendengarkan. Tidak ada keributan, tidak ada penolakan. Yang ada hanyalah rasa asing yang perlahan berubah menjadi rasa ingin tahu. Setelah azan selesai, pintu besar bangunan itu terbuka. Orang-orang masuk dengan tertib. Warga yang bukan muslim tidak dihalangi. Mereka dipersilakan menyaksikan dari bagian belakang. Penjaga gereja tua berdiri di dekat pintu, seperti kebiasaan lamanya, menyambut orang-orang yang datang. Ia tersenyum, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, senyum itu terasa utuh. Di dalam, ruangan tampak berbeda namun tetap dikenali. Pilar-pilar tinggi masih berdiri, langit-langit tetap megah. Hanya susunan ruang yang berubah, lebih lapang, lebih terbuka. Lantai batu yang dulu dingin kini dipenuhi sajadah sederhana. Cahaya pagi menembus kaca patri, jatuh lembut di barisan orang yang bersiap salat. Warga Eropa asli yang ikut masuk merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada ritual yang rumit. Mereka melihat orang-orang menundukkan kepala, merendahkan diri dengan cara yang sama, tanpa memandang asal, warna kulit, atau status. Ada kesetaraan yang nyata, terasa, dan menggetarkan. Ketika salat dimulai, ruangan itu berubah. Kesunyian yang dulu hampa kini menjadi kesunyian yang penuh makna. Setiap gerakan serempak, setiap jeda, setiap sujud, membentuk irama yang menenangkan. Pendeta lanjut usia menyaksikan dari belakang. Dadanya sesak, matanya berkaca-kaca. Ia teringat bangku-bangku kosong, suara khotbah yang memantul tanpa jawaban. Di sini, ia melihat jawaban yang tak ia duga. Arsitek konservasi itu memperhatikan detail yang berbeda dari biasanya. Bukan retakan di dinding, melainkan getaran emosi di wajah orang-orang. Ia melihat seorang pria parubaya meneteskan air mata saat sujud. Ia melihat seorang anak kecil meniru gerakan orang tuanya dengan khusyuk. Ia melihat warga yang bukan muslim berdiri diam, terdiam oleh ketenangan yang menular. Ketika salat selesai, suasana tidak langsung pecah. Orang-orang duduk sejenak, berdoa dalam diam. Lalu, perlahan, percakapan kecil dimulai. Senyum dibagi, sapaan terdengar. Warga yang biasanya saling lewat tanpa menoleh kini saling menyapa. Di halaman, anak-anak berlari, tertawa, menghidupkan ruang yang lama sepi. Seorang warga Eropa asli yang telah tinggal di sana selama lebih dari 50 tahun mendekati penjaga gereja tua. "Aku tak pernah melihat tempat ini seperti ini," katanya pelan. "Sudah lama sekali terasa mati." Penjaga gereja tua mengangguk. "Yang mati bukan tempatnya," jawabnya lirih. "Yang mati adalah kunjungannya. Hari ini, orang-orang kembali."
Kata-kata itu menyentuh banyak hati. Pendeta lanjut usia mendengarnya dari kejauhan. Ia tersenyum kecil, penuh makna. Ia menyadari bahwa apa yang ia cari selama ini bukanlah mempertahankan bentuk lama, melainkan menemukan kehidupan dimanapun ia berada. Hari demi hari, azan terus berkumandang. Dan setiap hari, semakin banyak warga yang berhenti sejenak untuk mendengarkan. Tidak semua masuk. Tidak semua mengerti. Tetapi banyak yang merasakan kedamaian yang sama. Toko-toko di sekitar alun-alun menjadi lebih ramai. Percakapan antar warga menjadi lebih hangat. Bangunan itu tidak hanya menghidupkan doa, tetapi juga menghidupkan hubungan. Arsitek konservasi itu mencatat perubahan yang tak bisa diukur dengan alat. Ia melihat bagaimana ruang publik yang hidup menciptakan rasa aman. Ia melihat bagaimana ibadah yang konsisten membentuk disiplin dan kepedulian. Ia mulai memahami bahwa fungsi sebuah bangunan tidak hanya ditentukan oleh desain, tetapi oleh jiwa yang mengisinya. Pendeta lanjut usia sering datang, duduk di bangku belakang. Ia tidak merasa asing. Ia merasa belajar. Setiap kali azan berkumandang, ia menutup mata, mengulang doa dalam hatinya, memohon petunjuk, memohon kejujuran, memohon keberanian. Ia tahu perjalanannya belum selesai. Namun ia juga tahu, ia telah melangkah ke arah yang benar. Pendeta lanjut usia itu duduk sendirian di ruang kerjanya yang sempit. Rak buku yang dulu penuh catatan khotbah kini tampak berdebu. Ia tidak lagi menulis dengan terburu-buru seperti dahulu. Malam-malamnya kini diisi oleh keheningan yang jujur, keheningan yang memaksanya menatap ke dalam dirinya sendiri. Di atas meja kayu tua, tergeletak dua kitab, Alkitab yang telah menemaninya puluhan tahun, dan Al-Quran yang kini semakin sering ia buka. Ia menatap keduanya lama, bukan dengan kebingungan, melainkan dengan rasa hormat. Ia tidak sedang memilih untuk membenci salah satunya. Ia sedang mencari kebenaran yang utuh, kebenaran yang menenangkan hati, bukan sekadar meyakinkan pikiran. Sejak azan pertama berkumandang di alun-alun, hatinya seperti diketuk berulang kali. Setiap panggilan itu hadir, ia merasakan dorongan untuk berhenti sejenak dari segala label yang melekat pada dirinya. Pendeta, pelayan gereja, pemimpin umat. Ia ingin menjadi manusia biasa, yang lemah, yang ragu, yang mencari Tuhan tanpa perantara. Malam itu, ia membuka Al-Quran pada bagian yang sebelumnya membuatnya terdiam. Ia membaca tentang Isa, Yesus, yang disebut dengan penuh hormat sebagai nabi, utusan Tuhan, lahir dari Maryam yang suci. Tidak ada penyangkalan, tidak ada penghinaan. Yang ada adalah pemuliaan yang berbeda, namun terasa jujur. Dadanya bergetar. Air mata jatuh satu persatu, membasahi halaman kitab. Ia berbisik, selama ini aku takut membaca karena takut kehilangan. Tapi mengapa justru aku menemukan kedamaian? Ia teringat masa kecilnya, saat pertama kali mengenal Tuhan dengan cara yang sederhana. Ia teringat rasa takut dan cinta yang bersamaan, takut akan murka, cinta akan pengampunan. Di sepanjang hidupnya, ia melayani dengan setia. Namun di balik kesetiaan itu, ada kegelisahan yang tak pernah benar-benar hilang. Kini, kegelisahan itu seperti menemukan arah. Keesokan harinya, ia berjalan menuju masjid di alun-alun. Langkahnya pelan, seperti orang yang takut mengganggu sesuatu yang sakral. Ia tidak datang untuk diperhatikan. Ia duduk di bagian belakang, menunduk, mendengarkan. Saat azan berkumandang, air matanya kembali mengalir. Bukan karena sedih, melainkan karena merasa dipanggil. Ia memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Penjaga gereja tua yang kini berdiri dengan wajah damai di dekat pintu, arsitek konservasi yang duduk diam dengan mata penuh renungan, dan warga Eropa asli yang perlahan mulai akrab dengan suasana baru ini. Mereka semua berada di jalur masing-masing, namun dipertemukan oleh pencarian yang sama. Saat salat dimulai, ia menyaksikan sujud dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tidak ada kursi, tidak ada simbol berlebihan. Hanya manusia dan Tuhannya. Ia merasakan dorongan kuat untuk ikut menunduk, namun ia menahannya. Ia tahu, langkah itu tidak boleh tergesa-gesa. Ia ingin melangkah dengan keyakinan, bukan emosi sesaat. Malam itu, ia kembali ke rumah dengan dada penuh. Ia membuka Alkitab, membaca kembali ayat-ayat yang selama ini ia jadikan pegangan.
Ia tidak menemukan kebencian pada apa yang ia baca. Yang ia temukan adalah rasa terima kasih, karena perjalanan panjang ini telah membentuknya. Namun ia juga menyadari, perjalanan itu belum selesai. Hari-hari berikutnya, ia menjalani pergulatan batin yang berat. Ada rasa takut kehilangan identitas, kehilangan penghormatan, kehilangan hubungan. Ada bayangan penolakan dan kesepian. Namun setiap kali ketakutan itu datang, ia kembali pada satu hal yang kini menjadi pusatnya, kejujuran pada hati sendiri. Suatu sore, ia bertemu penjaga gereja tua di bangku taman. Mereka duduk berdampingan, memandang bangunan megah yang kini ramai oleh aktivitas. Anak-anak berlarian, orang-orang berbincang, dan azan asar bersiap berkumandang. "Aku merasa berdosa," kata pendeta lanjut usia itu tiba-tiba. "Seolah aku mengkhianati hidupku sendiri." Penjaga gereja tua menoleh, menatapnya dengan lembut. "Mengkhianati siapa?" tanyanya pelan. "Tuhan, atau ketakutanmu sendiri?" Pertanyaan itu menusuk, namun jujur. Pendeta lanjut usia itu terdiam lama. Ia menyadari bahwa selama ini, yang ia jaga mati-matian bukan hanya iman, tetapi juga citra. Kini, citra itu mulai runtuh, dan di balik reruntuhan, ada ruang untuk kebenaran. Malamnya, ia berlutut di kamarnya. Tidak dengan doa yang terstruktur, tidak dengan kata-kata yang ia hafal. Ia hanya berkata, "Tuhan, jika Engkau satu, tunjukkan aku jalan-Mu. Aku lelah berpura-pura kuat." Tangisnya pecah. Tangis seorang hamba yang akhirnya melepaskan beban. Dalam tangisan itu, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketenangan yang tidak datang dari jawaban cepat, tetapi dari kejujuran total. Beberapa hari kemudian, ia kembali ke masjid. Kali ini, ia datang lebih awal. Ia duduk sendiri, membaca terjemahan Al-Quran dengan perlahan. Ia berhenti pada ayat yang berbicara tentang Tuhan yang Maha Pengasih, yang menerima hambanya yang kembali. Kata kembali membuatnya terisak. Ia merasa, selama ini ia berputar jauh, dan kini sedang pulang. Saat salat dimulai, ia berdiri di barisan paling belakang. Tangannya gemetar. Ia mengikuti gerakan dengan hati-hati, menundukkan kepala, lalu sujud. Dahi menyentuh lantai batu yang dingin, lantai yang menyimpan sejarah panjang doa manusia. Di titik itulah, air matanya jatuh tanpa henti. Ia tidak mengucapkan apapun. Namun hatinya berbicara lantang, "Inilah yang kucari." Selesai salat, ia tetap duduk, menenangkan diri. Arsitek konservasi menatapnya dari kejauhan, memahami bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Penjaga gereja tua mendekat, tidak bertanya, hanya meletakkan tangan di bahunya. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada pengumuman. Hanya pengakuan sunyi atas keberanian yang luar biasa. Ini bukan tentang peralihan agama yang instan. Ini adalah kisah tentang air mata yang lahir dari kejujuran, tentang pencarian yang panjang dan menyakitkan, dan tentang seorang pendeta lanjut usia yang akhirnya berani mengakui bahwa kebenaran tidak selalu berada di tempat yang sama dengan kebiasaan. Ia belum mengumumkan apapun kepada dunia. Namun di dalam hatinya, sebuah keputusan telah tumbuh, pelan, kokoh, dan tak tergoyahkan. Di antara doa-doa yang baru dan kenangan yang lama, ia menemukan Tuhan bukan sebagai konsep, melainkan sebagai kehadiran yang menenangkan. Dan air mata itu, air mata seorang pencari kebenaran, menjadi saksi bahwa kebangkitan iman selalu dimulai dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Pagi itu, cahaya matahari menembus kaca patri dengan sudut yang berbeda. Warna-warna lembut jatuh ke lantai batu, membentuk bayangan panjang yang bergerak perlahan seiring waktu. Bangunan tua itu kini bernapas dalam ritme baru, ritme doa yang teratur, langkah-langkah wudhu yang berulang, dan bisik salam yang saling menguatkan. Sejarah tidak dihapus di tempat ini, ia dirangkul dan diberi makna baru. Arsitek konservasi bangunan bersejarah berdiri di sisi ruangan, menatap lantai batu yang dulu ia ukur dengan ketelitian dingin. Kini, di atas lantai yang sama, dahi-dahi menyentuh bumi. Ia menyaksikan sujud dengan perasaan yang sulit ia rumuskan. Selama bertahun-tahun, ia merawat masa lalu agar tetap berdiri. Hari ini, ia melihat masa lalu itu berjumpa dengan masa kini, dan keduanya tidak bertabrakan, melainkan saling menopang. Ia mengingat catatan teknisnya,
usia balok, komposisi mortar, tingkat kelembapan. Namun catatan itu terasa tak lengkap tanpa satu hal yang baru ia pahami, niat. Bangunan ini bertahan bukan hanya karena teknik konservasi, melainkan karena hati-hati yang datang dengan ketundukan. Ia melihat bagaimana orang-orang memperlakukan ruang ini dengan hormat. Sepatu dilepas rapi, suara diturunkan, langkah dijaga. Tidak ada kesan menaklukkan, yang ada adalah merawat. Penjaga gereja tua berdiri dekat pintu, sebagaimana kebiasaannya sejak puluhan tahun lalu. Posisi itu tidak berubah. Yang berubah adalah getaran di dadanya. Setiap kali orang-orang masuk, ia menyambut dengan senyum yang tulus. Bukan karena kewajiban, melainkan karena rasa syukur. Ia melihat wajah-wajah baru setiap hari, juga wajah-wajah lama yang kembali menemukan rumah. Ia menyaksikan anak-anak belajar adab, orang dewasa belajar merendah, dan lansia menemukan ketenangan. Tempat ini hidup, gumamnya suatu pagi, ketika azan subuh usai dan jamaah mulai beranjak. Kata itu keluar tanpa ragu. Hidup, bukan ramai semata, melainkan bermakna. Pendeta lanjut usia datang seperti biasa, tanpa sorotan. Ia duduk di bagian belakang, menunduk, membaca dengan pelan. Sejak hari ia pertama kali bersujud, ia memilih berjalan sunyi. Keputusan besar di hatinya belum ia jadikan pengumuman. Ia ingin memastikan bahwa setiap langkah lahir dari keyakinan, bukan dorongan sesaat. Namun ketenangan yang ia rasakan semakin menguat, seolah setiap sujud mengokohkan fondasi baru di jiwanya. Ia memandangi pilar-pilar tinggi yang dulu menjadi saksi khotbahnya. Tidak ada rasa kehilangan yang pahit. Yang ada adalah rasa selesai, sebuah penutup yang damai pada bab lama, dan pembukaan yang jujur pada bab baru. Ia menyadari, iman tidak diukur dari seberapa lama seseorang berdiri di mimbar, melainkan seberapa rendah ia bersedia menunduk. Hari itu, arsitek konservasi diminta meninjau kembali beberapa detail interior, bukan untuk mengubah, melainkan memastikan keberlanjutan. Ia berjalan menyusuri dinding, memperhatikan bagaimana kaligrafi sederhana ditempatkan tanpa merusak struktur. Tidak ada paku sembarangan, tidak ada cat yang menutup sejarah. Semua dilakukan dengan pertimbangan. Ia mengangguk pelan, merasa dihargai, sebagai profesional, tetapi juga sebagai penjaga memori. "Terima kasih," kata salah satu pengurus dengan nada tulus. "Kami ingin bangunan ini tetap utuh." Kata utuh menempel di pikirannya. Selama ini, ia mengartikan keutuhan sebagai keaslian fisik. Kini, keutuhan memiliki makna lain. Keselarasan antara ruang, fungsi, dan niat. Ia menyadari bahwa konservasi terbaik bukan hanya mempertahankan bentuk, tetapi memastikan bangunan itu terus bermakna bagi manusia yang menggunakannya. Siang menjelang, jamaah berdatangan untuk salat zuhur. Arsitek konservasi itu duduk di belakang, sejajar dengan pendeta lanjut usia. Keduanya saling menoleh, bertukar senyum kecil, senyum orang-orang yang sama-sama sedang belajar. Ketika imam memulai, ruangan kembali tenggelam dalam ketenangan yang penuh. Gerakan serempak itu, berdiri, rukuk, sujud, menjadi bahasa universal yang melampaui kata. Saat dahi-dahi menyentuh lantai, arsitek konservasi itu merasakan dorongan kuat di dadanya. Ia menunduk lebih dalam dari biasanya. Tidak ada kata, tidak ada janji. Hanya kesadaran bahwa di atas sejarah yang panjang, manusia akhirnya menemukan tempat untuk merendah. Ia menyadari, selama ini ia berdiri tegak di hadapan dunia, menilai, mengukur, memastikan. Di titik ini, ia belajar merendah, dan anehnya, ia merasa lebih utuh. Di halaman, warga Eropa asli berkumpul setelah salat. Mereka berbincang tentang hal-hal sederhana, cuaca, anak-anak, rencana akhir pekan. Bangunan itu menjadi simpul kehidupan, bukan menara gading. Seorang lansia bercerita tentang masa mudanya, ketika alun-alun selalu ramai oleh acara komunitas. Kini, keramaian itu kembali, dengan wajah baru, namun dengan jiwa yang sama, kebersamaan. Penjaga gereja tua mendekati arsitek konservasi. "Kau melihatnya?" tanyanya pelan. "Melihat apa?" balas arsitek itu. "Cara mereka menjaga," jawab penjaga gereja tua. "Aku tak pernah membayangkan, tapi aku merasa tenang." Arsitek konservasi mengangguk.
Ia juga merasakan hal yang sama. Bangunan ini tidak diperebutkan oleh masa lalu dan masa depan. Keduanya berdamai. Ia teringat catatan lamanya tentang bangunan-bangunan yang mati karena kehilangan fungsi. Di sini, fungsi kembali, dan bersama itu, martabat. Pendeta lanjut usia berdiri di ambang pintu, menatap halaman. Ia melihat anak-anak tertawa, orang dewasa saling menyapa, dan penjaga gereja tua yang tak lagi memikul kesepian. Hatinya terisi oleh rasa syukur yang dalam. Ia menyadari, keputusannya bukanlah pengkhianatan, melainkan kepulangan kepada Tuhan yang satu, yang memanggil manusia untuk merendah dan berbuat baik. Sore itu, saat asar berkumandang, cahaya kembali berubah. Bayangan pilar memanjang, seolah mengingatkan bahwa waktu terus berjalan. Arsitek konservasi menutup buku catatannya. Di halaman terakhir, ia menulis sesuatu yang bukan spesifikasi teknis. Bangunan bertahan ketika manusia menemukan alasan untuk kembali. Pendeta lanjut usia duduk kembali di belakang, mengikuti salat dengan tenang. Setiap gerakan terasa lebih ringan. Ia tidak lagi menimbang masa lalu dengan rasa bersalah. Ia menghormatinya, lalu melangkah. Di sujud terakhir, ia berdoa singkat, doa yang lahir dari kedalaman, memohon keteguhan dan keberanian untuk hidup jujur. Penjaga gereja tua mematikan lampu satu persatu ketika senja turun. Ia menatap ruangan yang kini bersih, hangat, dan hidup. Ia menyentuh dinding batu yang dingin, lalu tersenyum. "Terima kasih," bisiknya, kepada Tuhan, kepada manusia, kepada waktu yang akhirnya mempertemukan semuanya. Musim berganti, dan kota tua itu ikut berubah. Bukan oleh renovasi besar atau proyek ambisius, melainkan oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang tumbuh konsisten. Setiap hari, pada waktu-waktu yang teratur, orang-orang bergerak menuju alun-alun. Langkah mereka ringan, wajah mereka tenang. Masjid yang dahulu adalah bangunan sunyi kini menjadi poros kehidupan, menghidupkan kembali denyut kota yang lama meredup. Warga Eropa asli mulai merasakan perubahannya terlebih dahulu. Toko roti di sudut alun-alun membuka pintu lebih pagi. Pemiliknya tersenyum melihat orang-orang berhenti membeli roti setelah salat subuh. Kafe kecil yang dulu sepi pada pagi hari kini ramai oleh percakapan hangat. Tidak ada yang dipaksa untuk berubah. Perubahan itu datang sebagai akibat alami dari kebersamaan. Penjaga gereja tua menyaksikan semuanya dengan mata berkaca-kaca. Ia masih berdiri di posisi yang sama, dekat pintu, menyambut siapapun yang datang. Namun kini, ia tak lagi menghitung hari dengan kesepian. Ia mengenal nama-nama baru, mendengar cerita-cerita sederhana, dan menyaksikan anak-anak belajar mengucap salam dengan sopan. Bangunan ini tidak hanya menampung doa, ia memeluk manusia. "Dulu aku menjaga pintu," katanya suatu pagi kepada seorang warga yang ia kenal sejak lama. "Sekarang, aku menjaga pertemuan." Pendeta lanjut usia sering datang pada waktu zuhur atau asar. Ia tidak selalu ikut salat berjamaah, tetapi ia selalu duduk tenang di bagian belakang. Keputusannya telah mengendap, menguat oleh waktu dan ketenangan. Ia memilih berjalan tanpa sorotan, merawat keyakinan barunya dengan kesabaran. Yang ia rasakan kini bukan lagi kegelisahan, melainkan tanggung jawab untuk hidup dengan akhlak yang baik. Ia memperhatikan bagaimana masjid ini menjadi ruang belajar. Anak-anak duduk melingkar, belajar membaca dengan pelan. Orang dewasa berdiskusi tentang kehidupan, bukan untuk berdebat, melainkan untuk saling memahami. Ada kelas bahasa untuk pendatang, dapur kecil untuk berbagi makanan hangat, dan sudut sunyi bagi siapapun yang ingin duduk tanpa ditanya. Arsitek konservasi bangunan bersejarah mencatat perubahan ini dengan cara yang berbeda dari biasanya. Ia tidak lagi mengukur retakan atau kelembapan, ia mengamati alur manusia. Ia melihat bagaimana ruang terbuka mendorong interaksi, bagaimana keteraturan ibadah menciptakan disiplin sosial, dan bagaimana kehadiran yang konsisten menumbuhkan rasa aman. Ia menyadari, kota tidak hidup oleh bangunan semata, melainkan oleh kebiasaan baik yang berulang. Suatu sore, ia duduk di bangku taman bersama warga Eropa asli yang telah lama tinggal di sana. "Aku tak menyangka," kata warga itu pelan, "tempat ini kembali menjadi pusat hidup. Dulu kami lewat saja. Sekarang, kami berhenti." Kalimat sederhana itu merangkum perubahan besar. Masjid ini tidak memisahkan, ia mengundang.
Tidak menutup, ia membuka. Warga yang bukan Muslim pun merasa diterima. Sebagai tetangga, sebagai manusia. Mereka datang saat ada kegiatan sosial, saat ada penggalangan bantuan, atau sekadar duduk menikmati senja. Pendeta lanjut usia membantu secara senyap. Ia mengatur buku-buku, membersihkan ruang belajar, dan menyapa orang-orang dengan senyum yang tulus. Tidak ada yang mempertanyakan masa lalunya, yang mereka lihat adalah ketulusannya hari ini. Ia belajar bahwa iman yang hidup tidak perlu diumumkan. Ia terlihat dari perbuatan. Penjaga gereja tua menyadari sesuatu yang penting. Konflik yang ia takutkan tidak pernah terjadi. Tidak ada benturan keras, tidak ada permusuhan. Yang ada adalah penyesuaian, kadang canggung, sering hangat. Ia teringat hari-hari ketika bangunan ini kosong, dan betapa beratnya menjaga sesuatu yang ditinggalkan. Kini, menjaga sesuatu yang dicintai bersama terasa jauh lebih ringan. Hari Jumat tiba, dan alun-alun penuh. Bukan penuh sesak yang gaduh, melainkan penuh tertib. Orang-orang datang lebih awal, mengatur sandal rapi, berbagi tempat duduk. Arsitek konservasi berdiri di belakang, mengamati alur yang teratur. Ia melihat bagaimana kepemimpinan yang tenang membentuk kebiasaan kolektif. Ia mencatat dalam benaknya, keteraturan yang berakar pada makna melahirkan ketenangan. Khutbah hari itu sederhana, tentang kejujuran, tentang menjaga tetangga, tentang merawat amanah. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman. Kata-kata itu jatuh seperti hujan ringan, meresap. Warga Eropa asli yang hadir sebagai tamu mendengarkan dengan rasa hormat. Mereka tidak merasa digurui. Mereka merasa diajak. Selepas salat, dapur kecil di belakang masjid mengeluarkan aroma sup hangat. Orang-orang duduk bersama, berbagi makanan. Anak-anak tertawa. Percakapan lintas bahasa terdengar, sesekali terputus oleh tawa. Pendeta lanjut usia duduk di antara mereka, menunduk sebentar sebelum makan, sebuah kebiasaan lama yang kini ia isi dengan niat baru. Arsitek konservasi berbincang dengan penjaga gereja tua. Bangunan ini, katanya pelan, akhirnya menemukan fungsinya. Penjaga gereja tua tersenyum. Atau mungkin, jawabnya, kitalah yang akhirnya menemukan cara menggunakannya. Menjelang senja, warga mulai pulang. Alun-alun perlahan sepi, namun tidak kosong. Ada rasa tinggal, jejak kebersamaan yang tertinggal di udara. Masjid itu tetap berdiri, tidak sebagai simbol kemenangan, melainkan sebagai rumah. Rumah bagi doa, bagi belajar, bagi berbagi. Pendeta lanjut usia berdiri di ambang pintu, menatap kota yang kini terasa lebih hangat. Ia mengingat masa lalunya tanpa penyesalan. Setiap langkah membawanya ke sini, ke tempat di mana iman menjadi tindakan. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk hidup sederhana, membantu tanpa pamrih, dan menjaga ketulusan yang ia temukan dengan susah payah. Arsitek konservasi menutup hari dengan catatan singkat di buku kecilnya. Kota hidup ketika ruang publiknya bermakna. Ia tahu, pelajaran ini akan ia bawa ke proyek-proyek lain, bahwa konservasi terbaik adalah memberi ruang bagi manusia untuk kembali. Penjaga gereja tua mematikan lampu terakhir. Ia menatap ruangan yang tenang, lalu mengunci pintu dengan kunci besi yang sama, kunci yang dulu terasa berat. Kini, kunci itu terasa ringan di tangannya. Ia pulang dengan langkah mantap, membawa keyakinan sederhana, tempat ini akan baik-baik saja. Pagi terakhir musim itu datang dengan langit yang bersih. Udara terasa ringan, seolah kota tua itu bernapas lebih lega. Di alun-alun, bangunan megah yang kini menjadi masjid berdiri tenang, tidak mencari perhatian, tidak mengumumkan apapun. Ia hanya hadir. Dan kehadiran itulah yang, perlahan namun pasti, mengubah segalanya. Penjaga gereja tua tiba lebih awal dari biasanya. Ia menyapu halaman dengan gerakan yang sudah ia hafal di luar kepala. Setiap ayunan sapu mengingatkannya pada tahun-tahun panjang yang ia lalui, tahun-tahun menjaga pintu yang jarang diketuk, menunggu jemaat yang tak kunjung datang. Kini, ia menyapu jejak-jejak kaki yang datang dan pergi setiap hari. Tidak ada rasa lelah, hanya syukur. Ia berhenti sejenak, menatap menara yang dulu membisu dan kini menjadi saksi panggilan doa. Terima kasih, ucapnya pelan, bukan kepada bangunan, melainkan kepada perjalanan yang telah membawanya ke hari ini. Ia memahami satu hal sederhana,
Hidup tidak selalu tentang mempertahankan bentuk, tetapi tentang menjaga makna. Pendeta lanjut usia datang tak lama kemudian. Langkahnya mantap, wajahnya tenang. Ia tidak lagi memikul kegelisahan yang dulu sering membangunkannya di tengah malam. Keputusannya telah matang, bukan oleh tekanan, melainkan oleh kejujuran yang terus ia rawat. Ia memilih berjalan dalam kesunyian, membiarkan perubahan itu tumbuh sebagai akhlak, bukan pengumuman. Ia duduk di bagian belakang, menunggu azan. Ketika panggilan itu berkumandang, ia menutup mata. Dalam getaran suara yang lembut, ia menemukan keteguhan. Tidak ada rasa takut, tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah keinginan untuk hidup benar, dengan Tuhan yang esa, dengan sesama manusia, dan dengan dirinya sendiri. Arsitek konservasi bangunan bersejarah datang, membawa buku catatan kecil. Di halaman-halaman sebelumnya, ia menuliskan spesifikasi teknis dan evaluasi struktural. Di halaman-halaman terakhir, ia menulis hal-hal yang tak pernah ia bayangkan akan ia tulis. Tentang makna, tentang niat, tentang manusia. Ia berdiri sejenak, memandang lantai batu yang telah menjadi saksi ratusan tahun doa yang kini menemukan irama baru. Ia menyadari bahwa pekerjaannya telah memberinya pelajaran yang lebih luas dari sekadar konservasi. Ia belajar bahwa bangunan hidup ketika ia melayani manusia, dan manusia menemukan dirinya ketika ia merendah. Di sujud yang tenang, ia merasakan keutuhan yang selama ini ia cari tanpa ia sadari. Warga Eropa asli berdatangan, sebagian untuk salat, sebagian untuk sekadar menyapa. Mereka telah terbiasa dengan pemandangan ini, ketertiban yang hangat, keheningan yang bermakna. Tidak ada garis pemisah yang kaku. Ada rasa saling memiliki, meski keyakinan tidak selalu sama. Kota ini telah belajar satu hal penting. Perbedaan tidak harus berujung jarak. Setelah salat, halaman dipenuhi percakapan ringan. Ada rencana kegiatan sosial, ada kabar tentang tetangga yang sakit, ada tawa anak-anak yang berlarian. Penjaga gereja tua membantu mengatur kursi. Pendeta lanjut usia menyiapkan buku-buku di ruang belajar. Arsitek konservasi berbincang dengan warga tentang sejarah bangunan, sejarah yang kini hidup, bukan sekadar dipajang. Sore hari, cahaya berubah lembut. Bayangan pilar memanjang, menyentuh lantai dengan anggun. Pendeta lanjut usia berdiri di dekat jendela, memandang keluar. Ia teringat masa lalunya dengan penuh hormat. Semua itu telah membentuknya. Namun ia juga tahu, Tuhan memanggil manusia untuk terus bergerak, mendekat, merendah, dan berbuat baik. Ia menghampiri penjaga gereja tua. Keduanya berdiri berdampingan, menatap alun-alun yang kini terasa hangat. "Aku tak pernah menyangka," kata pendeta itu pelan, "bahwa akhir dari satu bab bisa menjadi awal yang begitu menenangkan." Penjaga gereja tua tersenyum. "Mungkin," jawabnya, "karena yang kita jaga akhirnya bukan lagi bangunan, melainkan hati." Arsitek konservasi menutup bukunya. Ia menatap keduanya, lalu menatap bangunan itu sekali lagi. Ia memahami bahwa kisah ini akan dibawanya kemanapun ia pergi, sebagai pengingat bahwa pekerjaan terbaik manusia adalah yang meninggalkan ruang bagi makna. Malam turun perlahan. Lampu-lampu menyala, menerangi halaman dengan cahaya hangat. Kota tidak lagi terasa dingin. Di kejauhan, azan maghrib berkumandang, bukan sebagai penanda kemenangan, melainkan sebagai panggilan pulang. Panggilan untuk berhenti sejenak, menata niat, dan kembali kepada Tuhan. Pendeta lanjut usia mengikuti salat dengan tenang. Di sujud terakhir, ia berdoa singkat, doa yang ia ucapkan setiap hari kini, memohon keteguhan, keikhlasan, dan keberanian untuk konsisten. Ia tahu, iman bukan tujuan akhir, melainkan jalan panjang yang harus dijalani dengan rendah hati. Penjaga gereja tua mengunci pintu dengan kunci besi yang sama. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia pulang dengan langkah ringan, membawa cerita tentang hari-hari yang hidup. Ia tersenyum pada dirinya sendiri, menyadari bahwa pengabdian yang tulus selalu menemukan jalannya. Arsitek konservasi berjalan menyusuri alun-alun, mendengar percakapan warga, melihat cahaya di jendela-jendela. Ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Bangunan itu berdiri teguh, tenang, dan bersahaja. Ia tidak berubah menjadi monumen kosong. Ia menjadi rumah. Tentang cahaya yang tak terpadamkan oleh waktu,
tentang kebangkitan yang tidak berisik, dan tentang iman yang menemukan bentuknya dalam ketenangan dan akhlak. Ratusan gereja yang kini menjadi masjid bukanlah kisah tentang kehilangan, melainkan tentang kehidupan yang kembali. Tentang ruang yang dihidupkan oleh doa, kota yang dikuatkan oleh kebersamaan, dan manusia yang menemukan Tuhan dengan jujur. Di kota tua Eropa itu, cahaya menyala, bukan dari menara, melainkan dari hati-hati yang berani merendah. Dan selama hati-hati itu terus mencari kebenaran dengan tulus, cahaya itu tak akan pernah padam.